Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya sahabat Al-Hijrah Islami. Di video kali ini saya ingin menceritakan kisah Ashabul Udud dalam surah Al-Buruj, yaitu kisah seorang pemuda pemberani karena Allah Ta'ala. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon tekan tombol subscribe, like dan komennya ya, serta bagikan ke teman-teman kalian ya kawan. Terima kasih. Kisah ini sangat penting untuk dijadikan rujukan dan ikutan kepada pemuda-pemudi Islam zaman ini karena ia mengisahkan seorang pemuda yang berani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang benar akan memimpin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang diajarkan oleh ahli ibadah. Sedangkan ilmu yang diajarkan oleh ahli sihir istana adalah batil semata-mata. Tawakal dan berserahnya pemuda itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja dia seorang, malah keseluruhan rakyat mendapat hidayah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengikuti kisah pemuda ini tertera dalam surah Al-Buruj dan diterangkan dengan jelas oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits baginda Nabi Muhammad seperti berikut. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di masa dahulu ada seorang raja Yahudi yang mempunyai seorang yang ahli sihir. Kemudian ketika ahli sihir telah tua, ia berkata kepada raja, kini aku telah tua dan mungkin telah dekat ajalku. Karena itu Anda kirim kepadaku seorang pemuda yang dapat aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka raja berusaha mendapatkan seorang pemuda untuk mempelajari ilmu sihir itu. Sedang di tengah jalan antara tempat ahli sihir dengan rumah pemuda itu ada tempat seorang ahli ibadah yang mengajar agama. Maka pada suatu masa pemuda itu singgah di tempat ahli ibadah itu untuk mendengarkan pengajiannya. Maka ia tertarik dengan ajaran ahli ibadah itu. Jika ia terlambat datang kepada ahli sihir, dia akan dipukul. Dan bila terlambat kembali ke rumahnya juga dia dipukul. Maka ia mengadu tentang kejadian itu kepada ahli ibadah. Maka diajarkan oleh ahli ibadah, jika dia terlambat datang kepada ahli sihir supaya berkata aku ditahan oleh ibuku, dan bila terlambat kembali ke rumah katakan aku ditahan oleh ahli sihir. Maka berjalan beberapa lama kemudian itu, tiba-tiba pada suatu hari ketika ia akan hendak pergi, mendadak tiba-tiba, di tengah jalan ada seekor binatang buas sehingga orang-orang ramai tidak berani jalan di tempat itu. Maka pemuda itu berkata, sekarang aku akan mengetahui yang mana yang lebih baik di sisi Allah, apakah ajaran ahli ibadah atau ajaran ahli sihir. Lalu ia mengambil sebutir batu dan berdoa, ya Allah, jika ajaran ahli ibadah itu lebih baik di sisimu maka bunuhlah binatang itu supaya orang-orang dapat lalu lalang di tempat ini. Lalu dilemparkanlah batu itu, dan langsung terbunuh binatang itu. Dan orang ramai gembira karena telah dapat lalu lintas di jalan itu. Maka ia langsung memberitakan kejadian itu kepada ahli ibadah itu. Maka berkatalah ahli ibadah itu kepadanya, Anda kini telah afdal pesan daripadaku, dan Anda akan diuji. Maka jika diuji jangan sampai menyebut namaku. Kemudian pemuda itu dapat menyembuhkan orang buta dan sopak dan berbagai macam penyakit yang berat-berat pada semua orang. Ada seorang pembesar dalam majelis raja dan dia telah buta karena sakit mata. Ketika ia mendengar berita bahwa ada seorang pemuda dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka ia segera pergi kepada pemuda itu sambil membawa hadiah yang banyak, sambil berkata, sembuhkan aku, dan aku sanggup memberikan kepadamu apa saja yang Anda suka. Jawab pemuda itu, aku tidak dapat menyembuhkan seseorang pun, sedang yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Jika engkau mahu beriman, percaya kepada Allah, maka aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkanmu. Maka dia langsung beriman kepada Allah dan didoakan oleh pemuda, dan seketika itu juga ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia kembali ke majelis raja sebagaimana biasanya, dan ditanya oleh raja, hai fulan, siapakah yang menyembuhkan matamu? Jawabnya, Rabi, Tuhanku. Raja bertanya, aku? Jawabnya, bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah. Ditanya oleh raja, apakah Anda mempunyai Tuhan selain aku? Jawabnya, ya, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah. Maka disiksa oleh raja seberat-beratnya siksa sehingga terpaksa ia memberitahu raja itu akan pemuda yang mendoakannya untuk sembuh itu. Maka segera dipanggil pemuda itu lalu berkata, hai anak, sungguh hebat sihirmu sehingga dapat menyembuhkan orang buta dan sopak dan berbagai macam penyakit. Jawab pemuda itu, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun. Hanya semata-mata Allah Azza wa Jalla. Raja itu pun bertanya, adakah aku? Tidak, jawab pemuda itu. Maka tanya raja itu, adakah engkau ada Tuhan lain selain aku?
Jawab pemuda, "Ya Tuhanku dan Tuhanmu hanya Allah." Maka pemuda itu ditangkap dan disiksa seberat-beratnya sehingga terpaksa dia menunjukkan pada ahli ibadah yang mengajarnya. Maka dipanggil ahli ibadah itu dan dipaksa untuk meninggalkan agamanya, tetapi ahli ibadah tetap bertahan dan tidak mau beralih agama, maka diletakkan gergaji di atas kepalanya dan digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah dua badannya. Kemudian kembali pemuda itu diperintah untuk meninggalkan agama yang dianutnya, agama Islam, tetapi pemuda ini juga menolak perintah raja, maka raja memerintahkan supaya pergi ke puncak gunung dan di sana juga supaya ditawarkan kepadanya untuk meninggalkan agamanya dan mengikuti agama raja, jika tetap menolak supaya dilempar dari atas gunung itu, maka ketika telah sampai di atas gunung dan ditawarkan kepadanya pemuda untuk berubah agama, dan ditolak oleh pemuda itu. Kemudian pemuda itu berdoa, "Allahumma ikfinihim bima asyita." Ya Allah, selesaikanlah urusanku dengan mereka ini dengan aku sekehendakmu. Tiba-tiba gunung itu bergoncang sehingga mereka berjatuhan dari atas bukit dan mati semuanya, maka segeralah pemuda itu kembali menemui raja, dan ketika ditanya, "Manakah orang-orang yang membawamu?" Jawabnya, "Allah yang menyelesaikan urusan mereka." Lalu pemuda itu diperintah untuk membawanya ke laut dan naik perahu, bila telah sampai di tengah laut ditanyakan padanya jika ia mau mengubah agama, jika tidak maka lemparkan ke dalam laut dan ketika telah sampai di tengah laut pemuda itu berdoa, "Allahumma ikfinihim bima asyita," maka tenggelamlah orang yang membawanya semuanya dan segeralah pemuda kembali menghadap raja. Dan ketika ditanya oleh raja, "Bagaimana keadaan orang-orang yang membawamu?" Jawabnya, "Allah yang menyelesaikan mereka." Kemudian pemuda itu berkata kepada raja, "Engkau takkan dapat membunuhku kecuali jika engkau menurut perintahku, maka dengan itu engkau akan dapat membunuhku." Raja bertanya, "Apakah perintahmu?" Jawab pemuda, "Kau kumpulkan semua orang di suatu lapangan, lalu engkau gantung aku di atas tiang, lalu Anda ambil anak panah milikku ini dan kau letakkan di busur panah dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, kemudian Anda lepaskan anak panah itu, maka dengan itu Anda dapat membunuhku." Maka semua usul pemuda itu dilaksanakan oleh raja, dan ketika anak panah telah mengenai pelipis pemuda itu ia mengusap dengan tangannya dan langsung mati, maka semua orang yang hadir berkata, "Amanah birabil gulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu." Sesudah itu ada orang memberitahu kepada raja bahwa semua rakyat telah beriman kepada Tuhannya pemuda itu, maka bagaimanakah usaha untuk menghadapi rakyat yang banyak ini? Maka raja memerintah supaya di setiap jalan digali parit dan dinyalakan api. Dan tiap orang yang berjalan di sana, dan ditanya tentang agamanya, jika ia telap setia pada kami biarkan, tetapi jika ia tetap percaya kepada Allah masukkanlah ia ke dalam parit api itu. Maka adanya orang berjejal-jejal, berbaris-baris dorong-mendorong yang masuk di dalam parit api itu, sehingga tiba seorang wanita yang menggendong, membawa, bayinya yang masih menyusu, ketika bayinya diangkat oleh pengikut-pengikut raja untuk dimasukkan ke dalam parit berapi itu, wanita itu hampir menurut mereka berganti agama karena sangat belas kasihan pada anaknya yang masih kecil itu. Tiba-tiba anak bayi itu berbicara dengan suara lantang, "Sabarlah hai ibuku karena kau sedang mempertahankan yang hak." Hadits riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasai. Berkata Ibnu Abbas, kisah ini berlaku 70 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Semoga pemuda-pemudi Islam kita akan mengambil iktibar dan pedoman dari kisah yang hebat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah mendukung channel ini ya kawan. Sampai jumpa di cerita kisah Al-Hijrah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.